Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak geografis Desa Ciuber, yaitu ada batas-batas. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cerang dan Warung Banten. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cidikit. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikotok dan Pasir Gombong. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suakan, Kecamatan Bayah. Itu adalah batas Desa Ciuber. RT RW di Desa Ciuber itu ada 8 RW dan ada 25 RT. Jumlah penduduk di Desa Ciuber, laki-lakinya ada 2046 jiwa, perempuannya ada 1952 jiwa. Jumlah kepala keluarga ada 1287 kepala keluarga. Letak ketinggian Desa Ciuber itu 500 sampai 700 di atas permukaan laut. Warga Desa Ciuber sendiri bermata pencarian yaitu kebanyakan adalah bertani. Bertani itu kurang lebih ada 60%. Pedagang ada kurang lebih 30%, 10%-nya adalah pegawai, ada yang pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pegawai BUMN. Komoditi pertanian yang dihasilkan oleh warga kita, kebetulan di kita masih adat dan tradisinya masih kental. Yang pertama itu yang komoditi paling diunggulkan yaitu adalah padi. Padi di daerah kita ya alhamdulillah semua juga hampir bercocok tanam, memiliki sawah dan ladang. Terus yang kedua ada potensi lain buah-buahan. Contoh buah manggis. Dan alhamdulillah buah manggis di kita juga agak banyak dan alhamdulillah kebetulan Desa Ciuber sendiri salah satu penghasil manggis ya. Di Kabupaten Lebak di Kecamatan Ciuber itu sangat banyak. Yang ketiga ada durian, itu komoditi buah-buahan. Terus ada pisang, dan itu pun masyarakat bisa dijual ke pasar yang jaraknya tidak begitu jauh. Itu salah satu komoditi yang ada di Desa Ciuber. Terus kerajinan tangan, ada beberapa kelompok usaha bersama namanya Kube. Itu ada pembuatan keripik ya. Itu ada di Kampung Cilaksana, Ciberem, Bantar Gadung, terus Cikoneng pun ada. Itu terkait dengan kelompok usaha bersamanya, gitu. Terus ada juga gula aren juga ada. Banyaklah komoditi-komoditi yang ada di Desa Ciuber yang bisa dipasarkan dan bisa diperjualbelikan ke daerah luar. Terkait dengan adat tradisi yang ada di Desa Ciuber, saya sendiri adalah putra adat karena orang tua saya sendiri adalah pemangku adat yang ada di Kampung Rancapasung. Di setiap RW, di setiap wilayah itu ada yang namanya olot kasepuhan ya. Karena apa? Saya juga berharap adat budaya perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Dimana apalagi sekarang ada yang namanya aliansi masyarakat adat. Artinya saya juga menghimbau kepada warga masyarakat adat budaya, mari kita jaga bersama, mari kita lestarikan bersama. Dan alhamdulillah di masing-masing RW ini ada pemangku adatnya. Mulai dari Cikoneng sampai Bantar Gadung itu ada olot kasepuhannya. Jadi saya sangat bangga sekali menjadi warga di Desa Ciuber karena memiliki sebuah adat, tradisi, dan kebudayaan di mana di daerah lain itu sangat langka sekali. Dan di Desa Ciuber dari 3 unsur itu terpenuhi semua, dari adat budayanya, dari keagamaannya, dari kepemerintahannya. Alhamdulillah itu semuanya sinkron dan itu sangat harmonis sekali. Desa Ciuber memiliki sejarah panjang. Desa Ciuber itu jauh sebelum merdeka itu sudah terbentuk sebuah wilayah atau desa. Desa Ciuber
berdiri dari sejak tahun 1802. Waktu itu Desa Cibeber bagian dari Kerajaan Sumedang dan dipimpin oleh seorang kuwu namanya Kuwu Reksanata. Waktu itu kuwu atau jaro atau lurah itu seumur hidup dari 1802 sampai ke 1865. Beliau memimpin menata desa ini berapa puluh tahun dan beliau sampai meninggal seumur hidup. Setelah itu diteruskan oleh Kuwu Asjiman dari tahun 1865 sampai ke tahun 1925. Dan alhamdulillah makom atau keramat beliau Kuwu Reksanata keramatnya ada di Cimentong dan Kuwu Asjiman keramatnya ada di Lebak Binong. Nah, setelah itu terjadi sebuah waktu transisi di mana waktu itu datang kolonial Belanda ke kita. Di situ transisi kepemimpinan. Ya, akhirnya ditunjuk seorang mantri, yaitu Mantri Sukandar dari tahun 1925 sampai ke 1936. Artinya sebelum merdeka desa ini sudah berdiri. Dan asal kata Desa Cibeber itu diambil dari kata beberak, dibeberkan. Dulu Stadion Cikotok termasuk desa, kantor desa ini adalah gunung, di mana menyambungkan dari Gunung Pasir Laban. Orang tua dulu mengatakan Gunung Pasir Panenjoan dan nyambung ke Gunung Pasir Rengit. Ini gunung diratakan, dibeberkan. Kalau bahasa orang tua, bahasa Sunda itu dibeberak. Itu asal kata dari nama Desa Cibeber. Selanjutnya, setelah ada kolonial Belanda dan transisi itu dipimpin oleh Mantri Sukandar, dilanjutkan oleh Pak Lurah Suwarta dari tahun 1936 sampai 1972. Itu kepemimpinan Ama Lurah Suwarta, dan beliau meninggal keramatnya ada di Desa Neglasari atau Carucup. Setelah Ama Lurah Suwarta meninggal, terjadi sebuah perubahan zaman yang dinamakan Orde Lama. Dari tahun 1973 sampai 1982 ada mantan anggota polisi, yaitu Pak Suparjo. Beliau menjabat dari 1973 sampai 1982. Setelah Pak Suparjo lengser selama kurang lebih 8 tahun, ada PJS, kalau dulu namanya Karteker. Ada Pak Rosid dari 1983 sampai 1984. Setelah PJS atau Karteker habis, terjadi sebuah pemilihan 1985 sampai 1989 oleh Pak Sargani. Pak Sargani itu tidak tamat menjabatnya karena beliau sakit dan meninggal. Akhirnya timbul lagi itu PJS dari 1991 sampai 2001. Itu Pak Dedi Wibowo. Setelah Pak Dedi Wibowo itu ada sampai beliau definitif 2001 sampai 2002 ada namanya PJS lagi, yaitu Pak Haji Sukarsa M. Nur, yang beliau sekarang rumahnya di Pasir Nangka dekat kantor KUA sebelum pemilihan definitif. Terjadi pemilihan definitif 2002 sampai 2007 dan dipimpin oleh Pak Ali Musa. Alhamdulillah
2007 sampai 2013 terpilih kembali definitif, yaitu Ibu Depi Permana. Dari 2013 sampai 2015 itu beberapa kali pergantian PJS. Yang pertama ada Pak Supriyatna, Pak Usup. Ya alhamdulillah beliau sekarang juga masih aktif dan beliau menjadi ketua LPM di sini. Dilanjutkan oleh saya sendiri dan diteruskan oleh Pak Judin Jiwangkara. Itu sampai 2015. 2015 sampai saat ini ya alhamdulillah sampai nanti berakhir di 2027 oleh saya sendiri. Itu sekilas terkait sejarah Desa Cibeber. Perkembangan Desa Cibeber dari sejak tahun 1802 terjadi sebuah pemekaran desa. Ada pemekaran yang pertama yaitu ke Desa Cisungsang. Terus Desa Cidikit dan lainnya. Yang 22 desa di Kecamatan Cibeber adalah itu awal pemekaran itu dari Desa Cibeber. Desa Cibeber ini salah satu desa tertua di Kabupaten Lebak. Perkembangan saat ini Desa Cibeber sejak saya menjabat dari 2015, tahun 2015 desa kita kategori tertinggal waktu itu. Dan saya berpikir bagaimana desa ini bisa berkembang maju. Dan alhamdulillah atas semua dorongan dari warga masyarakat, antusias semua warga masyarakat, desa kita saat ini menjadi desa maju. Dan waktu itu tahapannya begitu sulitnya kita untuk merintis dan membangun desa kita saat ini. Dan alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat, desa kita dari tertinggal berkembang dan sampai saat ini menjadi desa maju yang alhamdulillah bisa kita rasakan bersama. Adapun infrastruktur yang telah kita lakukan, dan infrastruktur itu ada berbagai sumber. Yang pertama melalui dana desa. Itu tersebar di setiap wilayah KRW-an, dari mulai RW 1 sampai RW 8. Contoh, RW 1 itu jalan pemukiman itu sudah rambat beton. RW 2 saluran drainase dan rambat beton itu sudah dilakukan. RW 3 rambat beton malah itu menjadi jalan poros desa, itu juga sudah kita lakukan dan itu sudah dibangun. RW 4 itu sama, rambat beton jalan lingkungannya sampai rambat beton jalan usaha taninya sudah kita lakukan. RW 5 sama, walaupun itu adalah jalan poros desa, kita sudah lakukan pembangunan. Dan terakhir kemarin infrastruktur yang kita bangun adalah turap penahan tanah atau TPT untuk lapangan sepak bola di RW 5 Kampung Bantar Gadung. Terus RW 7 saluran drainase air itu sudah kita bangun. RW 8 sama, kita pun bangun jalan lingkungannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini pembangunan di masing-masing RW dianggap sudah merata. Cuman tinggal pemeliharaan karena infrastruktur tidak mungkin selamanya bagus. Saya contohkan jalan poros desa yang ke Cikoneng. Kebetulan melewati 3 desa, itu kita tidak mampu bangun sendiri. Ya artinya kita harus bergabung dengan desa-desa lain. Untuk infrastruktur diambil global di seluruh di desa kita, targeting kita tahun periode pertama itu sudah melalui batas dan sudah tercapai semua. Ini tinggal kurang lebih 30% lagi, ada yang pemeliharaan dan ada pembukaan jalan baru. Kalau infrastruktur itu. Kalau untuk infrastruktur lain seperti kesehatan, posyandu sudah kita bangun, ada di RW 1, ada di RW 6. Itu artinya dari semua infrastruktur hampir terpenuhi semua. Cuman tinggal kekurangannya saja kurang lebih 20-30% saja.
hari ulang tahun Desa Cibober yang ke-221 bisa kita selenggarakan dengan baik dan bisa kita saksikan bersama supaya sejarah ini bisa diingat oleh kita semua, wabil khusus warga masyarakat Desa Cibober. Alhamdulillah, inilah hari jadi Desa Cibober yang ke-221. Wajang bakang ngedalkeun rasa kacinta ka engkang nu dipieman tuantun nyurahkeunana mung wungkul nyideung kanyana sewuduna pangharepan muga duriat rutina engkang ge surti abdi mah teu meuleh nganti ngantos engkang kedal janji moal cair reksa ati saharepan satujuan sing pageuh dina cepengan duaan silih antosan lah geuning ukur lamunan nemedak ka maha suci sing jadi guratan diri asih suci sing jadi ngahiji sing asih. Bila kudu gelis, kesunggini hati, mana kami asik kasalira elis. Isin paminum berapa lias patela, isin pahami hidup brakso inggis ditolak. Muleres kurang pada suka, kurang sorak bagai kuduaan, punya kurang pada hemat, singgang gensa uyunan ditresna. Silih antosan lah geuning ukur lamunan nemedak ka maha suci sing jadi guratan diri asih suci